Mari kita menyatakan rasa syukur kita dan juga kerendahan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang penuh dengan kesetiaan dan pemeliharaan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas setiap pemeliharaan yang telah Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari. Bahkan pada saat ini sebagai peribadahan kami yang pertama di tahun 2021, kami boleh disadarkan bahwa ada begitu banyak peristiwa yang telah kami berhasil lalui di tahun 2020 karena Tuhan yang memegang tangan kami. Dan kami sungguh sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Bersama dengan keluarga kami yang kami kasihi, Engkau boleh izinkan kami untuk menikmati rangkaian hari di tahun 2021 dengan pengharapan baru dan bahkan dengan semangat yang baru. Sekalipun demikian kami sadar, kami memiliki satu kecenderungan dalam kelemahan dan keberdosaan kami tidak jarang menyakiti hati Tuhan, membuat Engkau kecewa, oleh karena kami mudah sekali berputus asa. Dan kami mudah sekali untuk terjebak dalam berbagai pemikiran yang tidak produktif. Sehingga kami enggan untuk mengembangkan diri kami, menunjukkan diri sebagai murid-murid Kristus bagi sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus. Dan kiranya ajarlah kami untuk menjadi orang yang benar, seturut dengan kehendak firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 71 ayat 1 sampai 24 berbunyi demikian. Di bawah judul doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit, batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segera menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini,
keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambahkan kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang yang mengikhtiarkan celakaku. Oma-opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang suka punya kebiasaan untuk minum teh dikasih air lemon atau irisan lemon di rumah, karena di masa-masa pandemi yang sejak tahun lalu kita alami, ada begitu banyak nasihat ataupun tips yang disampaikan oleh tim medis supaya kita menjaga imunitas tubuh kita dengan berbagai macam suplemen, vitamin, supaya kita tetap sehat. Dan salah satunya adalah buah lemon ataupun bahkan jeruk nipis yang kaya akan vitamin C. Ada lemon yang saya pegang di sini dan juga ada jeruk nipis. Bapak Ibu, Oma-opa yang terkasih, menjadi pengalaman berharga bagi saya sendiri untuk saya bisa mengenal dua buah-buahan ini atau dua jenis buah ini tidak mudah begitu saja untuk dikonsumsi. Selain bagi Oma-opa karena memang sudah harus menjaga tubuh dari berbagai rasa yang asam mungkin karena mengganggu pencernaan atau mengganggu lambung, tapi juga memang karena tidak semua bisa menikmati buah-buahan ini hanya sekedar dengan diiris begitu saja. Kita harus mempertimbangkan apakah buah itu sudah cukup layak untuk dikonsumsi atau tidak. Setidaknya pengalaman beberapa hari yang lalu saya iris buah lemon yang saya dapatkan dari seorang yang memberikan, lalu kemudian membuat rasa dari minuman yang saya buat itu sangat tidak enak sekali. Dan saya bertanya, kenapa kok buah lemon ini rasanya seperti itu? Lalu yang bercocok tanam mengetahui bahwa buah yang saya konsumsi ternyata masih terlalu muda, belum layak untuk diminum, belum layak untuk dikonsumsi. Maka harus benar-benar dia tua, matang, baru rasanya bisa pas sesuai dengan harapan. Dan ternyata demikian pula dengan jeruk nipis, yang kalau kita konsumsi masih cukup muda, dia tidak akan banyak memiliki kandungan air ataupun vitamin yang kita butuhkan. Dia harus menjadi buah yang cukup matang sehingga kita bisa mendapatkan khasiat ataupun air yang kita butuhkan dari buah ini. Nah, Oma-opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kalau kita merenungkan dari apa yang dimiliki oleh khasiat atau kandungan dari jeruk nipis ataupun jeruk lemon ini, kita bisa belajar tentang bagaimana hidup kita ketika Oma-opa semakin hari semakin merasakan ada pertambahan usia, dan juga kita menyadari bahwa di balik semua pertambahan usia itu juga kita sadar ada hal yang berkurang, entah itu kesehatan secara fisik, bahkan mungkin juga kebutuhan kita secara sosial kita juga harus terbatas, dan lagi juga kesehatan secara mental ataupun psikis kita juga harus semakin kita kelola dengan baik agar menjadi sebuah kesehatan yang utuh bagi kehidupan kita sendiri. Apakah harus semakin tua itu semakin lemah dan kemudian tidak berdaya, tidak berguna, bahkan kemudian menjadi hilang harapan dan tidak menjadi bahagia? Tentu saja tidak. Jika buah ini saja semakin tua justru malah semakin mendatangkan kebaikan, maka pasti Tuhan juga merancangkan kehidupan kita sebagai manusia jauh lebih berharga dan jauh lebih baik.
Itu sebabnya tadi yang kita renungkan bersama dan kita baca dari Mazmur pasal 71 menjadi sebuah harapan bersama. Tidak hanya doa yang diungkapkan oleh pemazmur untuk memohon perlindungan di masa tua, tetapi juga menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang beriman, bahwa di masa tua kita juga kita membutuhkan terus pendampingan dari Tuhan. Karena seringkali kita memiliki keterbatasan diri untuk kita bisa mengerti apa yang harus kita perbuat di usia yang terus semakin Tuhan tambahkan, di usia yang sebenarnya sungguh sangat indah seharusnya kita nikmati. Jangan kemudian kita mudah termakan oleh perkataan-perkataan orang lain yang tidak berguna, bahwa semakin tua, semakin renta, semakin menyusahkan, bahkan semakin tidak berguna. Hati-hati dengan kalimat yang mungkin itu didengar oleh kita, karena itu bisa sangat memadamkan api semangat hidup yang Tuhan anugerahkan untuk kita, yang seharusnya membakar semangat oma opa untuk terus berkarya, untuk terus memiliki satu pengharapan dan berpikir positif bahwa kita semakin tua semakin indah di hadapan Tuhan dan bahkan di hadapan sesama. Om opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita benar-benar menghayati bahwa ini adalah permohonan kita bersama sebagai manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Bahwa Allah yang telah membentuk kita sejak dari dalam kandungan ibu kita adalah Allah yang mengerti apa yang menjadi kelemahan, tetapi juga sekaligus apa yang menjadi karunia, talenta, kemampuan yang kita harus terus kembangkan. Maka pengharapan di ayat yang ke-18 kiranya juga menjadi pengharapan bagi oma opa, bahwa sampai masa tuaku dan putih rambutku, percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Maka aku akan memberitakan terus kuasa-Mu ya Allah kepada angkatan ini. Ini ungkapan yang saya sederhanakan dari doa pemazmur, yang kiranya juga menjadi doa bagi oma opa setiap hari, supaya kita meminta kepada Tuhan semakin diberikan tambahan usia oleh Tuhan, kiranya Tuhan boleh semakin memberikan keperkasaan untuk terus kita berkarya, berguna, menyenangkan hati orang lain yang terutama saat ini membutuhkan kehadiran oma opa. Tuhan kiranya menyertai oma opa dengan hikmat, kebijaksanaan yang hanya diperoleh ketika kita mau mendengarkan perkataan Tuhan sendiri. Semakin oma opa bertambah usia, bertambah tua, jangan pandang diri kita semakin tidak berharga. Sebaliknya, Tuhan senantiasa menjadikan kita sosok yang memberi teladan dalam segala karya dan kata kita. Tuhan memberkati masa-masa usia indah oma opa, dan kiranya juga generasi muda dapat merasakan ada berkat yang dirasakan ketika bersama dengan oma opa semua. Amin.
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan juga kita telah mengucap syukur, mari kita kini arahkan hati kita akan menyatakan permohonan kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas hikmat dan pengertian yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Dengan kebenaran firman Tuhan, kami boleh kembali disadarkan bahwa kasih-Mu yang begitu luar biasa membuat kami mengerti bahwa hidup kami sejak kami terlahir ke tengah dunia ini adalah hidup yang penuh dengan nilai dan berharga di hadapan Tuhan. Bahkan sampai memutih rambut kami, Engkau adalah Allah yang senantiasa melindungi kami dan membuat kami mampu untuk terus berkarya, menjadi anak-anak Tuhan yang mendatangkan kebaikan dimanapun kami berada. Maka janganlah biarkan kami terjebak dalam berbagai pengharapan-pengharapan palsu yang membuat hati kami hilang harapan. Bahkan kami tidak memiliki daya untuk menyatakan karya dan kata yang indah untuk membangun kehidupan sesama kami. Kami belajar untuk dapat menghayati bahwa hidup yang telah Tuhan anugerahkan harus kami pertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu dalam usia kami yang telah Tuhan limpahkan dengan pertambahan yang terus membuat kami menjadi generasi dewasa, kiranya Tuhan boleh juga memberkati kami dengan hikmat firman-Mu, agar kami juga mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendatangkan keteladanan dalam segala karya yang masih Engkau percayakan untuk kami perbuat. Tuhan, kami juga mengerti dan kini sadar bahwa Engkau menghendaki kami agar dengan pertambahan usia yang terus kami nikmati, kami juga masih memiliki kemampuan dan semangat untuk kami dapat memberi diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya dengan apa yang kami masih boleh perbuat, baik itu melalui karya-karya sederhana kami di tengah keluarga maupun juga dalam kehidupan kami di tengah lingkungan bermasyarakat, Tuhan yang kuduskan agar segala sesuatu yang bahkan sederhana kami lakukan dapat menjadi satu hal yang luar biasa indah dikenang oleh orang lain, bahkan juga oleh keluarga yang kami kasihi. Allah yang kami muliakan dan kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga berterima kasih atas pemeliharaan-Mu yang begitu indah bagi kami. Kiranya kami pun mampu untuk mewujud nyatakan rasa syukur kami tidak hanya dengan persembahan yang akan kami himpunkan kepada gereja, tapi juga kami mampu bersama-sama dengan gereja untuk membangun satu penata layanan yang bermakna dan bahkan memberikan kesaksian yang indah bagi lingkungan di mana kami ada sebagai gereja. Tuhan berkati pelayanan yang ada melalui majelis jemaat, pendeta jemaat, bahkan juga oleh setiap komisi pelayanan jemaat yang Tuhan telah pilih dan Tuhan telah kuduskan, agar dengan segala hal yang kami perbuat, kami dapat menyatakan karya dan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami di tengah bermasyarakat. Bahkan di tengah situasi pandemi yang masih belum berakhir, kami juga hendak bersama dengan gereja dan bahkan para pemimpin masyarakat yang ada untuk dapat hidup dalam kedisiplinan menjaga kesehatan, dan bahkan kami juga ingin belajar untuk taat melakukan setiap kebaikan-kebaikan yang kami masih mampu lakukan sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kepada kami damai-Mu juga, agar kami dapat memiliki pengharapan dan kebaikan di tengah situasi yang terus menantang kesatuan kami sebagai bangsa Indonesia, dengan berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai tempat, dan bahkan juga dengan berbagai duka cita yang kami dengar. Tuhan, kiranya kuatkan para pemimpin kami. Tuhan, kiranya juga berikan pada kami ketekunan hati untuk terus berdoa dan berpengharapan bahwa apa yang terjadi dalam rancangan Tuhan, tentu Tuhan juga akan hadir untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan bahkan berikan hikmat untuk kami dapat mampu melewati itu semua. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan setiap permohonan kami sebagai pribadi, bahkan sebagai persekutuan yang di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau telah persatukan kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami juga hendak menyerahkan seluruh persembahan syukur kami, agar kiranya termuliakanlah nama-Mu dalam segala karya dan kata yang kami perbuat. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
persekutuan kita yang dilakukan secara online ini dalam berkat yang kita percaya memampukan kita untuk melanjutkan kehidupan dengan penuh semangat sebagai kaum usia indah. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.